Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 di kelas sore masyarakat 2019. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pertemuan dan tata cara mendirikan korporasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Walid dengan NIM 18264. Nama saya Romanti Budi Pramitasari dengan NIM 1861212. Dengan saya Yohani Barodula dengan NIM 1861074. Dan saya Novel Fasatira dengan NIM 1861106. Saya Dede Musmawardani dengan NIM 1861210. Selamat menyaksikan. Tugas UMKM manajemen koperasi iki. Piye iki? Oh, saya tak takok arek-arek wis. Halo. Kamu iso ndek kampus gak? Iki aku enek tugas manajemen koperasi mbek UMKM dadak ndek kampus. Gak iso? Ya wis, gak apa-apa lah. Ya kapan-kapane, cuman kan aku butuhne saiki. Ya wis, makasih. Aduh piye iki arek-arek gak iso rene, tugase wis ate mari kita dikumpulkan. Loh, Ben, aku kan enak tugas manajemen koperasi dan aku mendadak. Aku tadi wis hubungi arek-arek, cuman kok arek-arek gak iso. Walah, ya wis kebetulan iki aku ono diskusi bareng ambek Yohani tambah Biri. Piye melok join ta? Ya wis, ayo. Waalaikumsalam. Aku mau ketemu Benny di parkiran. Jadi aku bingung bahas manajemen koperasi ambek UMKM. Piye? Aku kan ada tugas, cuman aku nggak ngerti. Mungkin aku bisa gabung dengan kalian. Ya wes, ayo. Kayak aku mau tanya, bentuk koperasi itu gimana sih? Nah, bentuk koperasi itu ada dua. Yang pertama itu primer sama sekunder. Nah, kalau primer itu koperasi yang beranggotakan orang atau seseorang yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Dan kalau yang sekunder itu beranggotakan badan-badan hukum koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 orang yang telah berbadan hukum. Nah kan tadi udah bentuk koperasi. Sekarang jenis-jenisnya koperasi itu apa aja sih? Ya, untuk jenis koperasi sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama ada koperasi konsumen, itu kegiatannya menyediakan barang-barang kebutuhan anggota. Kemudian ada koperasi produsen. Dan produsen ini untuk pelayanan bisa contohnya dari bidang produksi, masalah produksi yang diperlukan anggota dan anggotanya. Kemudian ada koperasi jasa. Kegiatan jasa, pelayanan jasa, atau simpan pinjam itu masuk dari koperasi jasa. Kemudian untuk yang terakhir ini yang paling umum di masyarakat kita itu koperasi simpan pinjam. Itu kegiatan usahanya hanya simpan pinjam, hanya melayani anggotanya saja. Setelah itu ada dasar hukum pembentukan koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu untuk koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota, sedangkan koperasi sekunder adalah minimal 3 koperasi yang berbadan hukum. Selanjutnya, koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Terus gimana sih tahapan pengajuan koperasi yang berbadan? Itu gimana sih teman-teman? Yang pertama ada rapat pembentukan. Nah, koperasi primer dihadiri minimal 20 orang dan koperasi sekunder minimal 3 koperasi sekunder yang telah berbadan hukum yang diwakili oleh kuasanya. Lalu dihadiri pejabat dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, kota atau kabupaten atau provinsi. Yang dibahas di dalamnya itu ada nama dan kedudukan koperasi, keanggotaan, usaha yang dijalankan, permodalan, pemilihan pengawas dan pengurus, konsep AD dan FAT.
Ya, selanjutnya itu ada anggaran dasar koperasi. Semua yang pertama itu ada nama pendiri, kemudian nama dan tempat berdirinya koperasi itu di mana. Kemudian ada maksud dan tujuan serta yang bisa dilakukan, entah yang pinjam atau yang non pinjam. Kemudian ketentuan mengenai keanggotaan, mengenai rapat anggota, pengelolaan, kemudian permodalan juga, jangka waktu bersihnya koperasi tersebut, pembagian SRU dan ketentuan mengenai sanksi-sanksi yang didapat ketika anggota ada masalah. Dan yang ketiga itu pengajuan berkas pengesahan akta pendirian koperasi. Itu persyaratan khususnya. Yang pertama, permohonan pengesahan akta pendiri koperasi bermaterai 6.000. Yang kedua, petikan berita acara rapat pendirian pembentukan koperasi. Yang ketiga, neraca awal. Yang keempat, tanda bukti setoran anggota dan daftar hadir rapat pembentukan, daftar anggota pendiri dan KTP pendiri, daftar nama pendiri, fotokopi KTP pendiri, akte pendiri dari notaris, rencana awal kegiatan usaha, biodata, pengawasan dan pengurus, serta keterangan status kantor, daftar inventaris kantor, dan yang terakhir ini surat keterangan domisili. Tadi kan teman-teman udah jelaskan jenis dan persyaratan mendirikan koperasi. Kemudian sekarang gimana sih tingkatan koperasi dan daerah kerjanya? Oke, menurut keanggotaannya, inilah bentuk mendirikan koperasi yaitu ada dua. Satu, koperasi primer, dua, koperasi pusat, gabungan dan induk. Nah, yang koperasi primer ini sekurang-kurangnya dapat dibentuk oleh 20 orang perorangan atau individu. Yang kedua, koperasi pusat, gabungan dan induk terdiri dari badan-badan hukum koperasi, yaitu satu, sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk suatu pusat koperasi. Yang kedua, sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk gabungan koperasi. Yang terakhir, sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk induk koperasi. Oh gitu ya. Selain itu ada nggak struktur internal atau eksternal koperasi? Ada. Jadi dalam koperasi itu ada struktur internal dan struktur eksternal koperasi. Yang pertama, struktur internal koperasi merupakan struktur pelaksana kegiatan atau tugas di dalam sebuah lembaga koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus koperasi dan pengawas koperasi. Yang kedua, ada struktur eksternal koperasi, yaitu struktur koperasi berdasarkan jenjang koperasi itu sendiri yang di dalamnya meliputi koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, koperasi primer, dan anggota koperasi primer sendiri. Oh, jadi gitu ya teman-teman, pedoman dan tata cara mendirikan koperasi. Terima kasih banyak ya atas sharing ilmu kalian semua, jadi aku lebih ngerti lah. Terima kasih. Oke. Baik teman-teman, berikut ini deskripsi UMKM yang telah memasarkan produknya di tingkat global, yaitu sambal goreng ikan teri by Dapur Vizul. Usaha sambal goreng ikan teri ini didirikan oleh seorang mahasiswa bernama Izul dan didirikan pada tahun 2019. Lokasi rumah produksi berada di Klagen, Kepu Kembang, Peterongan, Jombang. Produk ini sudah lolos izin edar makanan yaitu PIRT, sehingga produk ini bisa berkembang pesat mangsa pasar lebih luas. Berikut poin penting yang dikemukakan oleh narasumber sehingga beliau bisa sukses berjualan makanan dan bisa tembus pasar global. Yang pertama, fokus target pasar dan jangan takut gagal. Yang kedua, inovasi produk dan ciri khas produk itu yang paling utama. Yang ketiga, legalitas usaha untuk lebih meyakinkan buyer kita. Yang keempat, banyak relasi dan masuk dalam komunitas. Kebetulan sambal goreng ini telah menjuarai dari kompetisi bisnis mahasiswa, yaitu juara 1 di bagian makanan dan minuman. Baik, sekian deskripsi UMKM yang telah menembus pasar global. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.